Tahu gak sih, sebelum 1979, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan yang harmonis, bahkan bekerja sama menghadapi ancaman dari negara-negara Arab. Bikin penasaran ya. Oke, mari kita bahas chapter by chapter ya. Sebelum 1979, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan yang harmonis, bahkan bekerja sama menghadapi ancaman regional dari negara-negara Arab dan pengaruh Soviet. Namun, situasi berbalik setelah Revolusi Islam Iran pada 1979. Pemerintahan baru di bawah Ayatullah Ruhollah Khomeini menghadapi sikap anti-Israel yang tegas, memutuskan hubungan diplomatik dan mengubah kedutaan Israel di Teheran menjadi kedutaan Palestina. Sejak itu, permusuhan terbuka berkembang menjadi perang bayangan atau proxy war. Alih-alih berkonfrontasi langsung, Iran dan Israel saling melemahkan melalui dukungan proxy, operasi intelijen, serangan cyber, dan pembunuhan yang terarah. Iran terang-terangan mendukung Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina, musuh utama Israel. Israel di sisi lain memandang program nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial, melancarkan sabotase fasilitas nuklir, dan membunuh ilmuwan penting. Serangan terbuka Israel ke target Iran di Suriah juga menjadi upaya mencegah konsolidasi militer Iran di wilayah tersebut. Ketegangan ini membara selama puluhan tahun. Memasuki tahun 2020-an, ketegangan Iran dan Israel semakin meruncing, memicu eskalasi yang serius. Pada tahun 2024, serangan udara Israel terhadap kedutaan besar Iran di Damaskus menjadi momen yang krusial. 3 komandan militer Iran tewas, insiden yang dianggap sebagai pelanggaran berat norma diplomatik dan penghinaan terhadap kedaulatan Iran. Bersamaan dengan itu, isu program nuklir Iran kembali mencuat. Israel mengklaim intelijen menunjukkan Iran telah mengumpulkan bahan yang cukup untuk membuat senjata nuklir. Tuduhan yang Teheran bantah keras. Kekhawatiran Israel meningkat dan tekanan politik serta militer pun berangsur naik. Puncaknya terjadi pada Jumat 13 Juni 2025. Israel melancarkan serangan udara mendadak ke wilayah Iran, termasuk Teheran. Targetnya bukan hanya fasilitas militer, melainkan juga infrastruktur sipil seperti depo gas dan kilang minyak. Puluhan orang tewas dan ratusan orang terluka. Serangan ini membuka babak baru konflik Iran-Israel, bukan lagi perang bayangan, melainkan perang terbuka berskala nasional. Serangan Israel memicu kemarahan tak terukur dari Iran. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran. Rudal balistik dan drone dalam jumlah besar diluncurkan ke berbagai kota besar Israel, termasuk Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem. Iran mengerahkan rudal balistik jarak jauh Saijil yang diklaim mampu menembus sistem Iron Dome Israel. Selama 12 hari, kedua negara terlibat dalam pertukaran serangan intens yang menyebabkan kerusakan parah dan korban jiwa. Iran melaporkan sedikitnya 627 orang tewas dan hampir 5.000 terluka. Di Israel, meskipun kerugian militer dirahasiakan, fasilitas vital rusak dan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai lebih dari 20 miliar dolar. Infrastruktur sipil seperti rumah sakit, bandara, dan pembangkit listrik menjadi korban brutal konflik ini. Serangan tak hanya terjadi di wilayah darat dan udara, tetapi juga di ranah digital. Iran mengalami pemutusan akses internet luas sebagian besar akibat sabotase eksternal, sebagian karena pengendalian internal untuk pengaturan persepsi publik dan keamanan. Masyarakat di kedua negara hidup dalam ketakutan, sementara dunia internasional menyerukan penghentian kekerasan. Pada 27 Juni 2025, 12 hari setelah dimulainya konflik yang terbuka, Iran dan Israel akhirnya sepakat melakukan gencatan senjata. Kesepakatan ini dimediasi oleh sejumlah pihak internasional, termasuk PBB, Uni Eropa, dan negara-negara Arab yang berkepentingan menjaga stabilitas kawasan. Meskipun bentrokan senjata telah diam, ketegangan masih terasa mencekam. Kedua belah pihak saling mengklaim kemenangan. Israel menyatakan telah menunjukkan superioritas militer dan kemampuannya menyerang fasilitas strategis Iran secara langsung. Sebaliknya, Iran merasa berhasil menunjukkan kekuatan responsifnya dan mempertahankan pengaruh di kawasan, sekaligus meraih simpati dari negara-negara yang menilai Israel melampaui batas. Di tingkat internasional, tekanan meningkat agar gencatan senjata ini menjadi permanen. Namun, kekhawatiran masih menyelimuti, terutama karena isu nuklir belum terselesaikan. Iran tetap menjadi sorotan, terutama setelah dilaporkan membatasi akses Badan Energi Atom Internasional ke sejumlah fasilitasnya. Iran juga menghadapi tekanan ekonomi dan sosial.
setelah blokade udara dan putusnya internet hampir 2 pekan melumpuhkan aktivitas publik. Konflik Iran dan Israel pada Juni 2025 bukan sekedar perang dua negara, melainkan titik kritis dalam politik dan militer Timur Tengah. Ketegangan ini memunculkan resiko baru yang bisa meluas ke seluruh kawasan, meningkatkan ketidakstabilan regional, terutama karena keterlibatan kelompok proksi dan kekuatan asing seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok yang memiliki kepentingan besar. Dampak ekonomi global pun semakin terasa. Pasar minyak terguncang akibat meningkatnya ketegangan di sekitar Selat Hormuz, jalur pelayaran vital dunia yang sebagian dikontrol Iran. Lonjakan harga minyak dan gangguan pasokan energi menjadi perhatian utama negara-negara industri. Nah, di atas semua itu, konflik ini menciptakan krisis kemanusiaan yang serius. Ribuan korban jiwa, puluhan ribu pengungsi internal, serta kehancuran infrastruktur dasar mengakibatkan penderitaan yang mendalam, terutama bagi warga sipil di kedua negara. Bantuan internasional mulai mengalir tetapi belum cukup untuk meredakan dampak destruktif perang. Meskipun bentrokan telah dihentikan sementara, ketegangan tetap menyala. Ideologi yang berseberangan, ambisi regional yang tak surut, dan kekhawatiran akan senjata nuklir telah menjadi bara dalam sekam. Dunia kini menanti apakah api itu akan padam atau justru menyala kembali, menjadi lebih besar dan lebih berbahaya. Nah, gimana guys menurut kalian soal konflik Iran dan Israel ini? Jangan lupa untuk like dan subscribe ya.